Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap teman-teman semuanya sehat ya. Berjumpa lagi dengan kita ya di Sabda Yud. Oke, mantap. Ya puji Tuhan kita bisa berjumpa, bisa share langsung aja. Tentunya aku nggak mau sendirian ya. Aku invite teman-temanku. Dan malam hari ini kita ngebahas tentang talenta. Kalau sudah menemukan panggilan tuh perlu talenta untuk menjalankan panggilannya secara maksimal. Dan mungkin di antara kita banyak yang belum tahu gitu tentang apa sih talenta, apa bedanya dengan bakat, lalu yang benar tuh talenta kita dapatkan dari usaha atau gimana. Nah, kita diskusikan malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, langkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri nih, supaya teman-teman di rumah juga bisa kenal dengan teman-teman semua yang in frame ya. Dari Mbak Santi boleh, terus ke Andes, terus ke Priska. Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Santi, domisili saya di Solo dan saat ini saya terlibat di pelayanan Sabda. Salam kenal semuanya. Iya. Oke, salam guys. Saya Andes Panjaitan. Nah, ini orang Batak berarti ya. Tapi domisilinya di Bengkulu. Ya, lahir besar di Bengkulu dan pelayanan juga di Bengkulu, tapi di perbatasan antara Padang sama Bengkulu. Jadi saya mengembalakan di satu jemaat, satu gereja. Ya, salam kenal. Nice. Iya. Oke. Silakan, Halo Priska. kan, nama saya Priska. Saya saat ini bekerja di YTWR atau Yayasan Terang Warta Rohani yang berdomisili di Kota Batu. Salam kenal buat Mbak Santi, buat Kak Andes, buat Mas Ray, dan buat teman-teman yang malam hari ini lagi nontonin live ini. Mantap, salam kenal semuanya teman-teman. Dan salam kenal dariku, host Sabdayut, yang selalu bakal teman-teman lihat setiap Selasa. Aku Ray teman-teman, salam kenal ya semuanya, domisili Kediri. Oke, nggak lama-lama lagi ya, kita akan segera mulai. Tapi sebelumnya aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut itu apa gitu. Siapa tahu teman-teman yang nonton baru pertama kali join sehingga belum tahu nih apa nih acara apa gitu kan. Jadi Sabda Youth adalah acara live Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang konsepnya adalah ngobrol bareng, diskusi bareng, dan mengangkat topik-topik yang relate dengan anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda gitu. Itu penyebabnya adalah visi kami atau alasannya adalah visi kami. Dan visi kami sendiri adalah mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, makanya setiap topik itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak muda. Seperti itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Enjoy dengan live malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman di rumah juga ikut berkomentar, mendiskusikan apa yang sedang kita diskusikan ya, bareng-bareng. Intinya kalian kami ajak diskusi. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian juga silakan banget untuk memberikan pernyataan, memberikan pertanyaan juga boleh. Nah, sebelum kita berdoa, ada sapaan dari Nehemia Chris. Halo Kak Nehemia, shalom semuanya, gitu ya, menyapa kita semua. Mantap. Jangan lupa share juga live Instagram ini di teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan info atau ikut berdiskusi bareng kita juga ya. Oke, kita langsung mulai diskusi kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Rizka, boleh berdoa? Baik, mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk waktu-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami sehingga kami bisa berkumpul melalui online. Tapi kami berharap dengan pertemuan ini kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu pemahaman yang berguna untuk kehidupan kami, untuk kehidupan para penonton juga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Priska. Dan teman-teman, apa sih talentaku itu ya? Ya, itu sering jadi pertanyaan di kalangan anak-anak muda, bahkan di antara kita gitu ya. Makanya topik ini kami angkat juga, salah satunya penyebabnya ya seperti itu. Dan biasanya itu muncul di tahun baru, termasuk di mungkin ketika kita menentukan pendidikan kita, jurusan pendidikan kita, atau karir kita ke depan. Kita bertanya-tanya apa skillku, apa talentaku untuk menunjang karir kita atau pendidikan kita. Tapi sebenarnya apa sih talenta itu gitu? Artinya apa dan apakah sama dengan bakat gitu kan? Atau ada arti lain mungkin? Nah, gimana menurut teman-teman? Silakan. Kalau untuk arti sendiri,
kita lihat dulu ke KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI juga jelas kata pertama setelah kita ketik talenta adalah, itu ada kata bakat. Terus tadi juga Mas Rey sempat menyinggung bahwa apakah bakat dan talenta itu sama atau berbeda? Sebenarnya bakat dan talenta itu beti alias beda tipis. Sebenarnya dibilang sama ya sama, tapi tetap ada perbedaannya. Perbedaannya itu kalau bakat, kemampuan alami yang belum dikembangkan, belum terrealisasi, belum termanifestasi dalam kehidupan seseorang. Sedangkan untuk talenta adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang, tapi sudah terrealisasi, sudah dikembangkan. Jadi itu artinya talenta. Yang tadi sempat tanya, talenta itu mirip nggak sih sama bakat? Mirip, tapi ada sedikit bedanya. Oke, Andes dulu nggak apa-apa. Oke. Saya sangat setuju dengan pernyataan dari Kak Priska tadi bilang. Memang beda sangat tipis antara bakat sama talenta. Kalau kita lihat sih, kalau secara logis, secara apa namanya anak muda gitu, kayak sama aja, kayak gitu kan. Tapi kita harus tahu, ternyata mengembangkan bakat itu ternyata waktunya, kalau segi waktu ternyata lebih dikit. Nah, kalau talenta ternyata harus dari nol, harus apa namanya, harus ada step by step. Pada akhirnya kita lebih lebih menguasai di mana segi dan di mana ruang yang kosong, akhirnya dievaluasi lagi. Akhirnya kita tahu, oh ternyata bakat itu ini loh asli dari aku, dan talenta itu ternyata oh ini yang saya dapetin barusan gitu loh. Itu sih menurut aku dapat. Ya, kalau menurut aku sih ini ya, jadi memang banyak orang tuh bilang wah bakat sama talenta tuh sama tuh gitu ya. Tetapi saya sendiri baca-baca itu bakat itu kayak jadi fondasi gitu ya, fondasi untuk bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kadang orang tuh bilang kalau ada orang yang ini ya berusaha gitu terus tapi nggak berhasil terus bilang wah kamu nggak berbakat itu, kadang kan dibilang nggak gitu kan. Nah, cuman di sini tuh ya saya sendiri lihat ya gitu kadang orang tuh dikatakan gini, wah kamu punya bakat loh di bidang seni musik gitu ya. Terus ketika itu dilatih, ketika itu dipelajari lebih dalam gitu sampai akhirnya orang itu jadi pintar main piano atau dia pintar banget main gitar. Nah, terus dikata wah kamu punya talenta tuh di situ gitu. Jadi ya jadi kelihatan sih bedanya gitu. Di situ sih menurut aku. Ya, aku mau sedikit merujuk ke Alkitab ya. Kalau dari definisi Alkitab, talenta sebetulnya kan satuan ukuran berat gitu, bukan sebuah kayak bakat atau apa gitu. Kalau di dalam Alkitab ya, tapi sering sekali itu menjadi gambaran gitu. Kalau sesuatu yang diberikan Tuhan itu bakat, karunia dan segala macamnya, atau anugerah bahkan gitu kan, itu harus dilaksanakan, dikembangkan sehingga talenta khususnya di dalam Alkitab itu lebih merujuk kepada actionnya gitu, sesuatu yang dilakukan untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah makanya juga definisi lain gitu yang Mbak Santi sampaikan bahwa bakat itu sudah diberikan Tuhan, nah talenta itulah yang mengerjakannya. Nah seperti itu sekaligus menjawab komentar dari Kak Nikos ya, talenta di sini sama apa beda dengan talenta yang dibahas di Alkitab. Nah itu bedanya. Itu sedikit dariku. Ya, untuk oke. Ya, silakan. Kak Priska dulu aja. Menambahkan sedikit kalau tentang talenta itu dalam kehidupan manusia itu di pandangan mataku, aku yakin Mbak Santi, Kak Andes juga Mas Rey ini kayak setuju bahwa talenta itu penting gitu loh dalam kehidupan seseorang. Dan setelah aku perhatikan dan ketika aku baca-baca juga dari berbagai macam sumber, memang talenta ini penting gitu buat seseorang. Kita tuh tanpa sadar bisa jadi lebih percaya diri ketika kita tahu gitu apa yang jadi bakat kita. Kita tuh bahkan bisa meningkatkan kualitas hidup gitu dengan bakat yang kita miliki. Pasti pernah lihat orang yang
pinter gambar, terus dia menghidupi itu, dan ketika gambar itu di-show, ditaruh di pameran atau dimanapun, dan ada orang yang tertarik, itu bisa dibeli gitu. Nah, itu membuktikan bahwa talenta dalam kehidupan seseorang itu penting, karena itu pun ternyata dapat meningkatkan kualitas hidup, terus juga bisa membangun identitas, lalu meningkatkan percaya diri, bahkan kepuasan diri manusia itu salah satunya dipengaruhi oleh talenta atau bakat itu tadi. Menarik. Ya, sedikit menambahkan juga gitu. Jadi karena kemarin kan ya Sabda Yud minggu lalu ngomongin tentang panggilan kan ya. Ya. Jadi saya pikir juga ketika kita itu menyadari talenta kita gitu dan kita tahu gitu ya dan mau terus menekuninya, aku pikir ini menjadi salah satu cara juga untuk kita itu bisa melakukan panggilan Tuhan dengan lebih baik gitu. Karena ya saya baca beberapa artikel Kristen gitu ya, ada satu artikel juga dari Pak Johan Setiawan itu ya, dia juga ngomongin tentang masalah panggilan, masalah talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, itu tuh sangat berkaitan erat gitu. Jadi akan sangat penting gitu untuk kita itu menyadari bakat kita, lalu menekuninya gitu, dan ini pasti juga akan bisa menolong kita itu semakin mengerti Tuhan tuh mau tuntun kemana sih aku ini gitu. Ya, aku agak tertarik dengan bahasanya kakak tadi. Kenapa permainan ini saya ngalami hari ini gitu loh. Kenapa ya ngalami hari ini tentang talenta. Sebelum saya dapat hari ini tadi siang. Jadi saya ini diajak sama tetangga untuk lihat kondisi AC-nya dia gitu kan. Padahal saya nggak tahu tentang servis-servis tentang elektronik, nggak tahu. Ya, tapi ketika saya coba lihat, saya pelajari, lihat di Google, saya lihat-lihat buku, baca-baca, ternyata bisa loh. Ternyata Tuhan kasih talenta itu kadang-kadang jauh dari pikiran kita. Tapi kalau kita sadar dan kita mau pelajari, ternyata bisa. Dan itu berguna gitu loh, berguna. Akhirnya saya dicap lah di daerah-daerah ini tempat pelayanan itu kayak manusia serba bisa gitu. Padahal dalam satu sisi dalam diri saya bilang aku nggak bisa lah. Apa sih yang bisa dari aku gitu. Tapi kalau kita mau coba dan kita mau pelajari, kita mau kembangkan, ternyata talenta itu ternyata Tuhan sudah siapkan. Tergantung kita sikap kita mau ngerjakannya atau tidak. Itu sih kalau saya dapatkan di hari ini, pengalaman hidup di hari ini. Nah itu mantap. Makin nyata kalau talenta memang berbicara tentang lebih banyak adalah kemampuan untuk mengembangkan sesuatu yang tersedia gitu. Karena kalau nggak dikembangkan ya jatuhnya cuman bakat alamiah itu doang, itu baru basic. Itu pun basic aja gitu. Tapi talenta lebih kepada kemampuan untuk mengembangkan sesuatu itu sesuatu sendiri sehingga kalau tadi Priska bilang taraf hidupnya semakin naik dan segala macamnya. Nah itu karena pengembangan dari sebuah bakat atau dapat memanfaatkan talentanya itu sendiri. Nah, makanya kalau merujuk ke Alkitab lagi gitu, kalau Tuhan sudah berikan talenta mungkin satu atau berapapun itu nggak jadi soal, tapi ketika Tuhan percayakan yang kecil, maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Gitu. Itu sih. Silahkan. Jadi lumayan jelas kalau dari menurutku ya, dengan hanya beberapa pendapat tuh menurutku jelas banget bahwa kita semua itu pasti punya yang namanya talenta. Teman-teman yang lagi nonton kayaknya boleh deh tulis talenta atau bakat yang kalian udah tahu ternyata aku bisa begini, boleh tuh kayaknya ditulis di kolom komentar buat teman-teman yang sekarang lagi nontonin supaya kita ini Mbak Santi, Kak Andes, Mas Rey ataupun juga aku jadi bisa tahu ternyata banyak ya orang yang bisa melakukan itu, banyak ya orang yang punya talenta itu. Aku yakin Mbak Santi, Kak Andes, terus juga Mas Rey punya talenta. Tapi ini nih yang menarik. Yang masih bikin penasaran itu tuh sebenarnya dari mana sih asal talenta kita ini itu udah
bawaan dari lahir, jadi memang sudah settingan pabrik gitu ya, atau memang harus kita usahakan betul-betul dengan belajar secara khusus, pokoknya kita harus effort banget untuk bisa gitu. Jadi menurut Mbak Santi, menurut Mas Ray, ataupun menurut Kak Andes gimana? Dari mana sih asal talenta kita-kita ini? Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga boleh share, kira-kira dari mana ya asalnya? Ya. Aku coba jawab ya. Jadi menurutku sih talenta itu juga pemberian Tuhan gitu ya. Dan kita juga tahu setiap pemberian Tuhan, setiap anugerah Tuhan, di balik itu tuh ada rasa tanggung jawab harusnya yang kita lakukan gitu, supaya apa yang Tuhan kasih itu tidak berhenti, tetapi bisa dipakai untuk melayani Dia gitu. Jadi ya ini apa namanya? Aku setuju sih ya, talenta itu tuh juga harus diusahakan betul-betul gitu ya. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya. Jadi memang ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita ya, tanggung jawab kita itu adalah mengusahakannya, untuk menekuninya, untuk mendalaminya gitu supaya itu bisa dipakai untuk kita juga bisa melayani Tuhan. Tapi ya Kak, iya benar. Talenta itu pemberian dari Tuhan. Pasti semua yang kita kita alami dalam hidup itu semua pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik. Ternyata Tuhan kasih talenta itu melalui kemampuan alamiah kita secara manusiawi itu secara lahiriah. Ternyata Tuhan kasih juga talenta itu supaya kita sadar, karena itu juga sebuah pemberian. Akhirnya kita memiliki talenta itu, dan Tuhan kasih supaya kita mengerjakannya dan kita boleh membangunnya, mengeksposnya, supaya kita boleh mengerjakannya dan dengan ucapan syukur. Nah, itu yang saya mau garis bawahi dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita mengalami dengan ucapan syukur talenta itu tadi, asal usul karena kita sudah tahu itu dari Tuhan, pada akhirnya kita memberikan hati. Nah, ketika kita sudah berikan hati itu tadi, nah kita lebih mudah untuk mengeksposnya karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau nambahin itu. Ya, nah sebetulnya pertanyaan tadi itu bisa terjawab sendiri gitu. Kalau talenta apakah itu bawaan lahir? Nah, kalaupun bawaan lahir kan itu pasti ada yang beri, nggak mungkin orang lahir tiba-tiba gitu kan. Tapi pasti ada yang beri. Nah, yang beri adalah yang ciptakan kita gitu. Nah, yang ciptakan kita adalah Tuhan. Nah, itu logika sederhana yang menjawab pertanyaan itu sendiri, sehingga kita tahu kalau Tuhanlah yang memberi segala sesuatunya. Nah, tapi yang paling penting adalah apa yang sudah diberi itu kita kerjakan gitu. Kalau kita diberi tapi kita hanya kubur, seperti perumpamaan di talenta, salah satu hamba yang memiliki satu talenta hanya menguburnya, ya sia-sia juga kan. Nah, yang paling penting sih itu sih menurutku. Ya, nambahin juga. Jadi teringat ini apa, Tuhan tuh kan kalau kasih karunia itu kan juga berbeda-beda gitu ya. Tuhan kasih talenta juga masing-masing tuh unik gitu. Dan pasti juga ada tujuannya gitu. Ketika kita itu diberi talenta oleh Tuhan, Ray diberi talenta oleh Tuhan jenis yang lain, terus Kak Andes dan juga teman-teman yang bergabung di sini, itu tuh semua pasti Tuhan tuh punya tujuan gitu. Dan tujuannya itu pasti untuk kemuliaan Dia, dalam artian saling melengkapi gitu. Jadi Kak Ray bisa melengkapi Kak Andes dan juga teman-teman yang lain itu bisa saling melengkapi, karena di dalam satu tubuh Kristus tuh ya. Jadi diingatkan gitu, setiap kita kan masing-masing dikasih karunia dan tujuannya untuk itu. Jadi aku pikir ketika Tuhan memberikan talenta ini ke masing-masing kita, nah ini tujuannya itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita. Tadi Kak Andes sempat mention ya, itu tujuannya yang lebih besar adalah untuk tubuh Kristus itu sendiri. Tadi Priska nggak jadi angkat tangan? Karena tadi apa yang diomongin Mbak Santi itu jadi jawabanku juga gitu. Memang benar bahwa Tuhan tuh nggak mungkin ngasih seseorang itu tanpa sebuah tujuan gitu. Berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami ya, walaupun mungkin aku masih dibilang muda gitu. Jadi
sehari-hari selain memang pekerjaanku di YTWR ini, aku tuh kayak punya side job lain, yaitu bikin kuku atau nail art. Awalnya aku kayak mikir bahwa ya udahlah ya, nail art kan cuman gambar-gambar aja di kuku gitu. Tapi ternyata satu waktu tuh pernah, waktu berdoa lebih tepatnya, karena aku berdoanya bilang begini, Tuhan kasih aku customer baru dong gitu kan. Seperti biasa, kalau orang usaha kan pasti pengen punya customer baru. Ya. Terus waktu berdoa itu tiba-tiba aku tuh diingatkan akan sesuatu, tujuannya apa gitu. Terus aku tuh yang langsung kayak diam, iya juga ya, apa ya tujuan ketika aku minta ini gitu, minta pelanggan banyak gitu. Ternyata ketika aku tarik garis ke belakang, ketika aku flashback lagi, oh ini tuh hanya untuk kesombongan gitu, biar kelihatan makin rame. Terus aku juga bisa kayak adu teknik sama teman-teman nail art lainnya. Dan di situ aku ditegur banget bahwa aku loh yang ngasih kamu bakat ini, bahkan aku loh yang mengatur keuangannya, aku yang ngasih kamu ide untuk sebuah nail art ini. Memang yang ngerjain kamu, tapi yang ngasih ide aku. Aku tuh ditegur gitu banget sama Tuhan. Dan sejak hari itu akhirnya aku tuh berdoanya ganti. Kayak, Tuhan kalau Tuhan memang izinkan hari ini aku ketemu sama orang baru lewat nail artku, lewat bakatku ini, kasih aku tujuan, kasih aku kepekaan gitu. Maksudnya ketika aku ketemu sama orang ini pasti tujuannya nggak cuma buat bikin kuku aja gitu, tapi pasti tujuannya lain. Jadi memang akhirnya setelah aku berdoa begitu, setiap orang yang datang nail art ke aku tuh kayak aku akhirnya bisa tahu pergumulan hidup mereka. Kadang mereka cerita tentang rumah tangganya yang aku aja belum menikah gitu loh. Tapi di situ Tuhan tunjukin bahwa talenta itu, walaupun memang ketika aku bilangnya apa ya, kayak realisasinya memang untuk sebuah bisnis, itu tetap harus kita kembalikan juga gitu loh untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin aku sombong, semakin itu akan kayak downgrade gitu loh. Jadi aku semakin turun gitu. Tapi ketika aku bilang, Tuhan, aku mau pakai nail artku, talentaku di menggambar ini untukmu, Tuhan itu kayak ngebukain, selain buka rezeki ya bilangnya, tapi itu kayak ngebuka, mempertemukan aku dengan orang-orang baru, yang dari situ aku bisa belajar, yang dari situ juga aku bisa memberkati mereka melalui firman Tuhan yang aku nggak terang-terangan kayak bilang, oh ini ayatnya dari sini gitu, enggak. Tapi kayak bisa berbagi aja sama mereka tentang Tuhan Yesus. Tetap. Ya, menarik banget. Aku senang sama kesaksian ini. Kenapa ya? Karena secara pribadi saya dapat ke malam hari ini tuh talenta tuh bukan hanya untuk diri sendiri ternyata. Tuhan kasih talenta sama kita, berjuta-juta talenta, beribu-ribu talenta sama kita itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi paling utama adalah bisa jadi berkat untuk sama baik. Keren. Kita harus sangat bersyukur bahwa Tuhan itu kasih talenta sama kita tuh begitu banyak, begitu keren. Tapi balik lagi nih, seringkali kita ini sebagai anak-anak muda lah, saya secara pribadi juga sering nggak tahu apa talenta kita dari Tuhan. Jadi gimana sih caranya yang efektif untuk mengenali talenta yang Tuhan berikan itu? Ada nggak dari teman-teman mungkin yang komen atau teman-teman yang kasih solusi, kasih tips lah gitu secara rohani, pengalaman rohani, supaya kita anak-anak muda ini tahu, oh ini loh Tuhan kasih talenta samamu gitu loh. Menarik ya. Gimana cara menemukan talenta? Tentu harus mengenali diri gitu. Banyak orang yang belum benar-benar mengenali dirinya sendiri, itu maunya langsung action gitu tanpa tahu kenal dirinya sendiri, belum benar-benar kenal gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gimana caranya mengenali diri ya, tentunya bisa dengan refleksi diri gitu, atau minta pendapat orang lain lah minimal gitu. Ada part-part dalam bagian hidup kita yang mungkin hanya bisa dikatakan bisa dilihat orang lain aja gitu, kita nggak bisa melihatnya. Nah itulah pentingnya mengenali diri dan benar-benar tahu sih apa yang jadi kekurangan kelebihan diriku gitu ya, diri kita sendiri, sehingga dari situ kita tahu, oh ini kemampuan kelebihanku di sini, oh ini kekuranganku. Dan dari situ juga kita bisa mengembangkan itu dan memastikan dan bergumul, oh ini ternyata memang benar talentaku. Itu sih sedikit dariku.
Kalau dari aku sendiri menanggapi pertanyaannya Kak Andes tentang gimana sih cara efektif untuk mengenali talentaku, aku jadi ingat ceritanya Kak Andes tadi tentang AC. AC ya, bener ya? Iya, Sampai iya. akhirnya Kak Andes tuh dicap orang yang serba bisa. Dari situ aku akhirnya menyadari bahwa kalau misalnya kita tuh bisa melakukan sesuatu, terus itu kita melakukannya tuh dengan sangat mudah dan menunjukkan hasil yang baik, bisa jadi ya kita bisa bilang bahwa itu adalah mungkin bakat fondasi awalnya. Jadi siapa tahu gitu ya, Kak Andes kan sekarang tadi ceritanya adalah bisa benerin ini dan itu. Mungkin kalau diasah lebih lagi, Kak Andes bisa juga jadi orang yang benar-benar bisa memperbaiki lebih dari AC gitu. Jadi cara mengetahuinya adalah ketika kamu bisa melakukan sesuatu dengan mudah dan hasilnya itu maksimal banget, bisa jadi itu talenta. Ya, nambahin juga ya. Jadi tadi setuju sih ketika Kak Re itu bilang mengenali diri dengan baik gitu ya. Soalnya kadang tuh justru orang lain gitu kan yang tahu gitu ya. Aku pikir untuk bisa mengenali talenta kita nggak ada salahnya sih ketika kita itu terjun di komunitas atau mungkin di gereja, bahkan yang paling dekat aja lah di keluarga gitu ya. Kadang keluarga itu juga bisa menolong kita loh untuk bisa mengenali talenta kita gitu. Kalau kita sendiri mungkin susah, bisa jadi mama kita gitu ya, atau adik kita malah yang oh kakak ini pinter ini loh, pinter ngerjain ini, atau mungkin kakak kita sendiri yang bisa kasih tahu gitu. Karena saya sendiri punya apa namanya, punya pengalaman gitu ya terkait dengan komunitas gitu. Dulu aku pikir juga ya biasa aja lah nulis gitu ya, tetapi justru temanku yang kasih tahu gitu. Kalau misal aku minta tolong kamu bikinin sesuatu tulisan gitu, kenapa kok kayaknya cepet gitu ya? Aku pikir cepet gitu. Perasaan nulisnya juga biasa aja gitu, tetapi bagi temanku itu cepet gitu. Kalau gitu lah, cepet tapi hasilnya gimana gitu. Tapi ternyata hasilnya baik gitu. Jadi aku jadi mikir, oh iya ya. Terus akhirnya aku lihat sendiri tulisanku selang beberapa waktu, kok aku bisa nulis kayak gini ya gitu. Jadi ya aku pikir apa namanya, input dari teman kita atau keluarga kita itu juga bisa nolong. Ya. Silakan Andes. Ya, benar. Komunitas itu apa namanya penting sekali karena memang talenta itu ternyata ada kategori sosialnya. Jadi talenta ini banyak kategori. Jadi ada kategori sosial, ada kategori intelektual, kategori kreatif, dan banyak hal dari sisi itu. Ketika kita masuk dalam komunitas itu, tidak sadar Tuhan pakai komunitas itu untuk kayak saya contoh lah, saya waktu hari ini benerin AC gitu. Ada orang datang tiba-tiba, Om bisa nggak sih perbaiki AC aku? Soalnya nggak ada yang bisa, tukang servis yang bisa perbaiki. Coba lihat dulu. Nah, saya nggak pernah sentuh AC. Nah, jadi akhirnya saya datang, saya lihat, saya buka semua, sosok tahu, buka semua, buka Google, buka apa namanya YouTube gitu kan, buka buku gitu kan, sosok tahu, tapi cuman di dalam hati saya cuman satu mau ngasih tahu, aku kasihan sama dia, dan saya juga mau apa namanya, semoga dari saya ngerjakan ini dia dapat berkat gitu, karena supaya dia bertumbuh dalam iman. Cuman itu karena satu sisi yang minta tolong ini dia bukan dari gereja saya, tapi uniknya adalah kenapa dia harus minta tolong sama saya gitu loh. Tapi ya itulah cara Tuhan. Saya yakin itu cara Tuhan yang unik tadi dari komunitas ini, saya sharing. Jadi kan aku nggak bisa, tapi ada satu jemaat bilang, Om itu bisa kok, kerjain motorku aja bisa. Sedangkan tukang bengkel nggak bisa kerjain motorku, Om bisa gitu. Padahal satu sisi, itu kan sepele gitu. Sepele gitu. Ada lagi komunitas depan rumah bilang, tetangga depan rumah bilang, Om kan bisa. HP saya aja yang layarnya sudah retak-retak, Om bisa ganti dan bisa perbaiki. Masa AC gitu nggak bisa? Cobalah Om. Ternyata komunitas itu Tuhan pakai untuk dorong kita bisa mengeksplor
apa namanya talenta kita lebih lagi. Saya setuju banget sama Kak Santi sama Kak Priska tadi. Ya, sepakat sih dengan hal itu. Tapi di sisi lain jangan sampai terjebak juga dengan apa namanya skill gitu. Maksudnya menurutku itu salah satu bagian dari skill ya. Maksudnya kita berani belajar, kita mau melihat gitu. Tapi talenta lebih daripada itu karena skill yang bermanfaat juga gitu. Dan tentunya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau sebatas skill kita harusnya sih normalnya bisa banyak hal gitu. Karena banyak tersedia referensi-referensi tadi, servis HP, servis motor, servis AC termasuk. Itu banyak referensinya gitu. Tapi talenta itu lebih dari sekedar itu. Tapi itu menjadi langkah yang bagus untuk kita eksplorasi diri, gitu. Lebih kenal diri dan segala macamnya. Nah, tapi juga ada satu komentar yang menarik dari Kak Jimris ya. Bagi saya, dengan cara menguji diri dan melatih diri di dalam setiap kesempatan yang ada. Gitu. Nah, itu sepakat sih bahwa memang harus coba dan coba. Itu menurutku dan juga dari komentar. Nambahin sedikit ya, tadi kan kita banyak ngomongin tentang ini ya, talenta dalam artian juga kemampuan atau keahlian, bahkan bisa dipelajari gitu ya. Nggak ada salahnya sih cara mengenalinya itu dengan kita itu berdoa gitu ya kepada Tuhan. Jadi ada kalanya tuh kita sebagai anak-anak Tuhan tuh meskipun kita mungkin bisa mengerjakan banyak hal gitu, kita terbentur, lagi-lagi terbentur, Tuhan mau apa gitu di hidupku gitu. Walaupun udah punya banyak kemampuan pun kadang masih bingung gitu ya. Jadi ya saya pikir sih berdoa, baca Alkitab karena di sana pasti ada jawaban Tuhan gitu ya. Ada hal-hal yang mau Tuhan sampaikan dan gak ada salahnya kita itu Kak bikin jurnal gitu ya. Dalam artian Tuhan ngomong apa ke saya gitu. Dan hari ini apa yang saya lakukan dan apa yang saya dengar gitu. Jadi ada hal-hal penting yang bisa kita catat dan nanti dari situ ini akan bisa menjadi satu pola gitu. Jadi kita akan bisa semakin mengenali Tuhan dengan baik dan mengenal diri sendiri dengan baik. Karena aku pikir kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, pasti kita akan mengenal diri kita juga dengan baik dan kita akan menemukan apa yang Tuhan inginkan. Itu sih. Ya. Izin Ini ada satu pertanyaan. Oh ya, silakan. Lanjut aja dulu kalau gitu. Pertanyaannya dulu. Enggak, tambahkan aja dulu. Oke, mau menambahkan buat kalau tadi kan Mbak Santi jawabnya dari segi rohani ya. Di dunia psikolog, kalau misalnya teman-teman cek di internet, misalnya pengen tahu banget, cuman kayak bingung, terus di sekitar juga nggak orang-orang nggak terlalu ngasih kamu clue tentang apa itu bakatmu, apa itu talentamu, boleh loh lihat di internet atau ikut tes minat dan bakat. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis, kayak di internet tuh banyak banget tes bakat minat, dan ini biasanya ditujukan untuk teman-teman yang pengen nemuin jurusannya atau pengen tahu kerjaan apa yang cocok gitu ya. Itu tuh bisa banget dicek, di tes minat bakat di media di internet, atau mungkin kamu search yang offline yang bener-bener langsung gitu juga ada gitu. Jadi dari situ bisa nolong kamu dari segi bukan rohani ya, maksudnya itu bukan segi rohani, tapi dari segi teknologi yang ada tuh boleh loh dimanfaatkan untuk kamu mau cari tahu apa bakat kamu lewat tes minat dan bakat. Biasanya di sekolah-sekolah kayaknya ada untuk anak SMP, SD itu biasanya dikasih tes minat dan bakat supaya sekolah itu tahu, oh anak ini bisa apa, nanti diarahkan. Itu ada. Jadi jangan terlalu yang apa ya, boleh banget dicoba di internet. Ya, betul, sepakat sih. Banyak cara gitu. Selain dari sisi rohani, banyak platform juga yang menyediakan seperti yang Kak Priska bilang gitu. Nah, makanya itu termasuk sedikit menjawab pertanyaan dari Kak Rahel Slay. Tapi kalau kitanya merasa bisa, namun tidak pernah diberi kesempatan, bagaimana bisa mengembangkan talentanya gitu. Nah, itu salah satunya ya buat platform sendiri menurutku. Maksudnya apa yang kita bisa sih gitu. Umpamanya kita
talentanya adalah mendengarkan. Ya kita bikin platform curhat mungkin, atau buka open curhat ya gitu-gitu. Intinya banyak ide-ide kreatif sih yang menolong. Kalau kita nggak punya kesempatan itu, ya kita bikin kesempatannya. Nah itu sih. Gimana menurut teman-teman pertanyaan ini? Silahkan kalau ada tambahan. Mbak Santi tadi ya. Ya, setuju juga sih. Memang ya kadangkala itu orang punya kemampuan, tapi karena nggak diberi kesempatan, ya menciptakan kesempatan sendiri gitu. Ya, nggak ada salahnya juga sih gitu, karena kan juga ada banyak cara juga, selama itu memang satu hal yang baik dan itu membawa dampak yang baik juga bagi orang lain, apalagi juga bagi pelayanan gitu ya, ya dilakukan saja gitu. Kadang kalau menunggu kesempatan juga kita akan membuang waktu gitu ya, padahal kita bisa mengusahakan itu. Betul, menarik. Nah, makanya penting banget untuk melihat segala sesuatu tuh sebagai sebuah kesempatan gitu. Nah, kalau di kerjaan ya gimana lagi gitu. Maksudnya kita harus tetap by system kan. Maksudnya pekerjaan dengan platform yang ada ya diikuti aja, tapi kita bisa buka peluang di tempat lain gitu. Jadi ya kalau memang nggak diberi kesempatan untuk berkembang dalam tanda petik di dalam kerjaan ya sudah, menurutku ya it's okay gitu. Aku bisa berkembang di tempat lain. Itu sih menurutku, karena ini ada balasan dari Kak Rahel Slay. Kalau Kak Ray kan udah kasih konteks untuk kerjaan gitu. Itu teman-teman. Ya, ini ya sebenarnya aku pikir sih dari tadi pertengahan gitu ya sampai sekarang tuh kita sama-sama sepakat gitu ya, kalau talenta yang sudah Tuhan kasih itu harus dikembangkan gitu ya. Ada kesempatan atau enggak, sebenarnya esensinya harus dikembangkan gitu ya, karena kita tahu itu Tuhan yang memberi dan kita itu punya responsibel gitu di balik itu ya, untuk bisa didalami dengan lebih baik lagi, ditekuni gitu. Nah, kalau kita ingat ya tadi sempat dimention sama Kak Re sih, di Alkitab juga ada kisah ya tentang perumpamaan ya, ketika diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, pasti kita ini ya pernah dengar ya, kita juga tahu mana yang dikembangkan, mana yang akhirnya itu diambil gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau lihat lagi gitu untuk talenta yang harus dikembangkan ini, sebenarnya gimana gitu cara kita itu bisa mengembangkan ini supaya apa yang sudah Tuhan kasih itu benar-benar kita bisa bertanggung jawab penuh gitu, untuk kita tidak menyia-nyiakannya, tetapi kita bisa mengembangkan talenta yang dimiliki itu dengan baik gitu. Ya, teman-teman boleh share, termasuk teman-teman yang join saat ini, karena ini akan sangat menolong kita semua ya kan, kita diskusi bareng, kita memberi inspirasi bareng. Silakan. Perumpamaan yang Tuhan berikan sama murid-murid atau kita secara pribadi itu sangat sempurna, karena perumpamaan itu kita refleksikan berjuta-juta, beribu-ribu talenta yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Jadi kadang-kala kita tuh sulit mengidentifikasi talenta inikah, talenta itukah yang Tuhan berikan gitu, atau di tempatnya sesuai konteks ini kah, atau konteks itu kah, atau di kerjaan kah, atau yang lain-lain kah. Jadi saya ambil beberapa poin dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi. Yang pertama adalah kita tuh perlu refleksi diri. Yang pertama kita perlu refleksi diri. Refleksi diri berarti ada keterkaitan kita dengan Tuhan. Berarti ada hubungan kita dengan Tuhan. Ada hubungan pribadi kita dengan, kita minta pengarahan dari Tuhan supaya Tuhan tuntun kita, supaya kita tahu apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang Tuhan rindukan untuk kita kembangkan. Terus pada akhirnya ketika kita sudah bangun hubungan kita dengan Tuhan, lihat kembali masa lampau. Apa sih yang sudah kita sia-siakan, potensi-potensi itu tadi. Nah, pada akhirnya ketika kita sudah temukan tadi, yang saya menarik dengan istilah membuat agenda tadi itu. Nah, ketika kita sudah buat itu tadi, kita evaluasi. Sudah kita evaluasi, pada akhirnya kita tahu nih, mulai mendekati. Karena Tuhan itu ketika Tuhan kasih talenta itu, Tuhan tidak nyertai.
Tuhan pasti tolong dengan pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita bisa mengerjakan, kita paham akan talenta itu. Nah, pada akhirnya sekarang balik kepada respons kita, yaitu adalah luangkan waktu. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang baru dari hasil evaluasi kita tadi. Pada akhirnya kita mengembangkan tadi pelatihan, cari tahu, memperdalam, mengekspos dan lain-lain, mana kekurangan, mana kelebihan. Pada akhirnya lagi ketika sudah dapat itu, dievaluasi lagi. Itu tadi balik lagi kepada yang awal, refleksi diri. Itu benar dari Tuhan nggak? Tuhan yang rindukan nggak? Atau maunya kita? Itu yang mau tahu dari menjawab pertanyaan yang Kak Santi tadi. Ya, balik ke pertanyaan ya. Kalau bertanya tentang apakah bisa dikembangkan, tentu bisa. Tapi sayangnya bukan soal pengembangan ya yang sering orang fokuskan. Banyak orang yang memfokuskan ketika berbicara tentang talenta ini, berbicara tentang hasilnya. Apa yang akan aku dapat ketika aku melakukan hal ini, atau ketika aku fokus kepada hal ini. Banyak yang sekali yang sudah berorientasi pada hasil gitu. Padahal talenta bukan soal hasil, tapi bagaimana proses kita melakukannya gitu, dan mengerjakan sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Karena hasilnya itu kita serahkan kepada Tuhan gitu. Semuanya itu urusan Tuhan hasil. Kayak tadi kalau Kak Priska sempat sharing kan tentang pengen customer baru gitu. Secara tidak langsung ada bagian kecil pasti dengan customer baru pasti akan mendorong yang lain juga, banyak pelanggan, dan ujung-ujungnya adalah untuk hasil yang lebih besar gitu kan. Nah itu biasanya itu manusiawi banget gitu. Kita semua pasti pernah merasakannya. Tapi pada poin mengembangkan talenta, aku harap kita semua tidak berorientasi pada hasilnya, karena hasilnya itu yaudah Tuhan sudah atur yang terbaik pasti, dan akan memberikan hasil yang terbaik juga ketika kita sungguh-sungguh melakukannya. Itu sih. Ya, nambahin sedikit ya. Jadi tadi sih ngebayanginnya ini ya, talenta tuh kayak ibarat benih gitu ya. Benih itu kalau dipupuk, terus dia dirawat gitu, nantinya dia itu akan jadi pohon yang besar, yang kokoh gitu ya. Dan dia kalau udah kokoh, terus rindang gitu ya, itu secara nggak langsung tuh banyak orang tuh yang bisa berteduh di bawah, bisa ya banyak hal, bahkan dia nggak ngapa-ngapain aja tuh kayak sejuk gitu ya. Jadi saya pikir ketika kita itu sebagai anak-anak Tuhan ya diberi talenta, benih itu tadi, dan kita itu tanggung jawab kita kan sebenarnya merawat kan dan memupuk itu terus kan, dan pertumbuhannya itu seperti apa itu Tuhan gitu yang menolong gitu. Lalu kadangkala itu kalau itu sudah besar gitu ya, kita tuh malah kadang nggak nyangka loh kalau ternyata itu jadi berkat orang lain. Tiba-tiba orang lain bilang, oh terima kasih ya Kak Re, padahal Kak Re sendiri merasa oh aku nggak ngapa-ngapain gitu. Ternyata ya itu, jadi kadangkala itu apa yang sudah Tuhan tabur dan kita sungguh-sungguh itu tuh berkatnya itu tuh bisa secara natural juga keluar gitu. Kita tuh nggak usah mikir-mikir atau di schedule gitu, ntar aku mau baik-baik sama dia, enggak gitu. Apa sesuatu yang memang alami itu, pertumbuhan itu pasti akan jadi berkatnya itu juga natural ya. Menyambung kalimatnya Kak Santi itu benar menurutku, dan apa yang dimaksud sama Kak Santi itu ada kaitannya juga dengan konsisten. Kalau kita nggak konsisten tuh ya gimana ya gitu, kita mau proses itu kan pasti ada kayak kita akan menemukan hal yang sama gitu kayak, dan ketika kita menemukan hal-hal yang sama tuh kadang kan bosen ya. Dan itu bisa membuat kita jadi kehilangan fokus untuk konsisten. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengembangkan sebuah talenta itu tuh jangan kayak bosenan gitu loh ketika hasilnya yang sesuai sama ekspektasimu tuh langsung kayak nggak mau lagi gitu. Jangan, tapi konsisten aja dulu. Dan dari situ tuh selain nanti kamu bisa tahu bakatmu, bisa tahu talentamu dengan konsisten, itu tuh kamu juga akhirnya belajar yang arti kata disiplin gitu. Jadi ketika kamu ingin mengembangkan talenta, itu tuh kamu akan menemukan yang namanya konsisten, ada kebosanan dalam proses, tapi di situ juga ada yang namanya proses disiplin. Cuman lewatin aja gitu, jangan yang dikit-dikit
menyerah, dikit-dikit nyerah gitu. Ya, aku ya teman-teman, betul sekali, konsisten dan terus berjuang gitu. Karena konsistensi itu kayaknya jadi basic dalam segala hal ya, bukan hanya talenta, tapi dalam hal-hal lain gitu. Karena, tapi sejujurnya konsisten itu susah gitu. Karena untuk memulai itu gampang. Orang bisa memulai, mulai gaya hidup baru dan segala macamnya itu mudah sekali untuk memulai. Sesuatu yang baru tuh gampang pasti. Nggak ada yang susah untuk memulai. Tapi untuk konsisten itu yang susah. Nah itu jadi pelajaran yang penting. Nah makanya ketika ada tantangan, ada hambatan, ya jalani aja prosesnya gitu. Fokuslah dalam hal ini kayaknya dalam tanda petik kita perlu egois gitu. Fokus kepada diri sendiri. Bagaimana bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Dan fokus kepada kemuliaan Tuhan. Itu sih sedikit tambahan. Gimana? Ada tambahan lagi dari teman-teman Mbak Santi? Ya. Tambahan dikit karena ngomongin tentang konsisten ya. Jadi belibet. Ya kalau ngomongin tentang konsisten berarti sebenarnya di dalamnya itu ada dedikasi gitu ya. Kalau kita mau konsisten tapi kita itu nggak tahu ini tujuannya atau dedikasinya itu untuk siapa, itu akan jadi turun gitu ya. Nanti kalau pas kita lelah gitu, udahlah besok aja misalnya gitu ya. Tapi kalau kita mendedikasikan sungguh-sungguh gitu ya, apa yang kita ini aku punya tujuan, ini adalah aku lakukan ini, aku tekuni ini supaya aku bisa lebih baik lagi dalam melayani Tuhan misalnya. Ya. Nah itu dedikasi kita itu jelas. Jadi ketika ada dedikasi, ada konsistensi, saya pikir pengalaman spiritual kita sama Tuhan pun juga akan semakin bertumbuh gitu. Nah kan nggak hanya hasilnya kan ya, prosesnya itu yang penting gitu. Proses untuk kita terus bergantung sama Tuhan ketika kita ternyata lelah atau ternyata kita Tuhan aku sedang lemah gitu. Tuhan yang punya kekuatan, Tuhan tolong saya gitu. Jadi hal-hal seperti itu justru yang akan membuat kita itu semakin kuat menjalani itu semua dan apa yang sudah Tuhan percayakan pasti juga akan kita bisa lakukan dengan baik. Ya, silakan. Mumpung ingat, kalau misalnya teman-teman sedang dalam proses mengembangkan talenta, boleh loh kamu ikut kursus, kamu cari mentor, itu tuh boleh banget. Sometimes kita tuh butuh effort. Kita tuh butuh effort untuk sesuatu gitu. Kita tahu ya, kursus itu pasti bayar. Ya, di dunia ini kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang daging ya, isinya daging, itu kadang kita butuh effort dengan mengeluarkan uang gitu. Kayak misalnya di dalam dunia menggambar, sometimes ada orang-orang yang sudah dari sananya tuh kayak tanpa perlu mentor itu bisa gitu. Tapi ada tetap beberapa orang yang memang berbakat menggambar, cuman butuh dibimbing gitu untuk mengasahnya lebih tajam. Misalnya di dunia gambar itu ada beberapa jenis gitu ya, ada gambar realis, ada yang gambar kartun. Nah, ketika kamu udah tahu, oke, aku kayaknya bisa nih gambar realis, boleh kamu cari tuh mentor yang membuat kamu semakin tajam gitu, talentamu tuh semakin mantap gitu loh. Jadi memang segala sesuatu tuh butuh effort teman-teman. Entah itu kamu effort dalam waktu atau mungkin bahkan dalam bentuk uang gitu ya. Karena aku ngomongin tentang cari mentor. Kita pasti mentor ada kok juga misalnya di internet, ada nggak ya cari cara untuk membantuku mentorin aku tapi gratis? Bisa aja ada gitu. Kadang ada orang-orang yang pengen membagikan ilmunya secara cuma-cuma. Nah itulah, coba ditangkap kesempatan itu untuk cari mentor. Betul. Ya, menarik apa yang disampaikan teman-teman. Pada prinsipnya tadi aku tangkap sedikit, yaitu tentang pengorbanan juga. Tuh, jadi kalau berbicara tentang unlock your talents, ya berbicara tentang pengorbanan kita juga. Kita nggak bisa unlock kalau nggak berkorban. Nah, menarik. Oke, tapi waktu kita terus berjalan, teman-teman. Udah hampir 1 jam ya, nggak terasa. Kita berdiskusi, kita ngobrol. Thank you banyak untuk teman-teman yang sudah menemani aku ngobrol ya, baik Mbak Santi, Priska, Andes, dan teman-teman di rumah juga yang sudah memberikan komentarnya, artinya udah ikut ngobrol juga. Thank you banyak ya. Tentu ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua.
Nah, sebelum kita berpisah nih teman-teman, boleh berikan closing statement-nya dari masing-masing kita. Dari Andes dulu boleh, Priska, terus aku, baru terakhir Mbak Santi. Silakan. Tuhan berikan kita, sudah siapkan kita talenta begitu banyak. Jadi kerjakan, kembangkan, expose untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat. Itu dia. Ya. Silakan. Kalau dari aku buat teman-teman yang hari ini lagi berusaha untuk mengenali apa talentanya, apa yang jadi kesukaannya, sedang mengenali diri sendiri, terus kamu juga sekarang sedang mencari cara untuk mengembangkan talentamu, jangan pernah lupa untuk istirahat, jangan pernah lupa juga untuk mengapresiasi diri kamu sendiri ketika kamu berhasil melakukan sesuatu. Mau orang lain nggak mengapresiasi, don't worry. Yang penting kamu apresiasi diri kamu sendiri. Terus jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut salah. Kalaupun memang harus salah banget, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses. Karena ya itu prosesnya pasti akan ada salahnya. Terus juga jangan takut untuk memulai dari nol. Berani aja dulu. Nekat aja sih kalau menurutku untuk membuka, untuk tahu gitu apa talentamu. Selama itu bukan tindak kriminal ya. Jadi kalau masih yang hal positif, coba aja, jangan takut salah, jangan takut coba, berani. Betul. Ya, thank you. Dariku teman-teman, talenta itu dari Tuhan, kita tinggal kembangkan. Jadi kerjakan. Udah, itu aja. Jangan males. Mbak Santi, silahkan. Setuju deh. Ya, dari aku, ya sama sih, talenta itu anugerah dari Tuhan. Jadi kita pertama adalah bersyukur, lalu kembangkan talenta itu dan jangan membatasi diri. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kekuatan, dan Tuhan itu yang akan menolong kita untuk berjalan dalam proses pengembangan ini. Layani Tuhan dengan talentamu. Amin. Thank you sekali lagi Mbak Santi, Priska, Andes yang sudah menemani aku ngobrol. Thank you banyak sekali lagi juga untuk teman-teman di rumah. Thank you juga. Nah, kita berjumpa lagi di hari yang sama di minggu depan ya, hari Selasa, dengan topik yang baru, yang menarik. Nah, apa topiknya? Nantikan ya. Ikuti dan follow Sabda Resources untuk tidak ketinggalan informasi dari Sabda Youth khususnya, dan juga konten-konten menarik dari Sabda Resources lainnya. Thank you. Jangan lupa follow juga YTWR ya. Untuk kita juga mendapatkan konten yang baik-baik, yang positif gitu, dan info-info menarik lainnya. Dan thank you banyak sekali lagi teman-teman di rumah. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Boleh Andes berdoa? Oke, kita berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh banyak potensi-potensi yang Kau nyatakan bagi kami semua. Begitupun dengan teman-teman kami ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul. Talentanya apa, dan mau mengembangkannya bagaimana, dan hasilnya nanti bagaimana, dan prosesnya bagaimana. Tuhan, kami tahu Engkau maha baik, dan Engkau tahu segala sesuatu yang diperlukan bagi kami. Begitupun teman-teman kami yang saat ini sedang bergumul ya Tuhan, menemukan talenta itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah, sertailah kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh mengembangkannya, mengeksposnya, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah berikan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, berkati kami hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan dalam istirahat kami malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Thank you teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Salam AI Forgot. Dadah.